Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yaya ini, yang paling ganteng sedunia. Sekarang saya ditemani dengan wanita. Biasanya saya dengan laki-laki terus. Bosan, laki-laki terus. Nanti main pedang-pedangan. Aduh tidak. Sekarang saya dengan wanita yang cantik ini. Karena sendiri. Iya, karena sendiri. Satu-satunya. Gak ada lagi. Siapa namanya Mbak? Sama saya Rian Gita. Rian Gita ya. Sebelumnya nih guys, saya mau jelasin sedikit nih ya sebelum kita masuk ke apa namanya tuh? Masuk ke apa ya? Masuk ke rumah kamar. Ke rumah dulu baru ke kamar. Masuk ke pembahasan ya maksudnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ngebahas dulu sedikit tentang Mbak Gita ini ya, Mbak Gita. Jadi Mbak Gita ini tuh di kalangannya itu termasuk salah satu wanita yang hebat. Kayak Wonder Woman. Wonder Woman sejati. Jadi dia tuh bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang. Ngeri nggak? Duit contohnya. Jadi hijau gitu kalau lihat hijau lah, gitu. Pasti langsung. Jadi Mbak Gita ini bisa apa ya? Bisa melihat sesuatu yang astral ya. Ya, melihat ininya sih enggak sih ya, karena baru belajar juga gitu. Iya, merasa lah lebih peka. Tapi lebih peka ya. Iya, lebih peka. Jadi buat laki-laki itu tolong peka lah sama Mbak Gita. Curhat. Jadi gitu tuh Mbak. Jadi kita di sini masuk ke channel Bedah Misteri. Sekarang kita masuk ke apa nih? Ke intinya sih, inti dari tema ini. Ya, tema ini kita kan jadi mau membedah. Tema ini guys, sebenarnya tuh membedah apa? 5 tempat misteri. 5 tempat misteri. 5 di tempat misteri di Cimahi. Apa tuh? Nomor 1 apa tuh? Nomor 1 nih guys ya. Kita ada Rumah Sakit Dustira. Rumah Sakit Dustira. Rumah Sakit Dustira. Yang kalian di area Cimahi tahu dong. Oh iya, saya tahu Rumah Sakit. Pasti saya tahu. Ngerokok boleh nih? Boleh. Santai aja. Iya, karena Rumah Sakit Dustira ini udah terkenal juga kan. Istilahnya dia tempat favoritnya untuk kayak militer, tentara gitu kan. Ini berada di Cimahi, merupakan peninggalan Belanda juga sih, yang didirikan tahun 1887. Wah, gila, guys. Dulu namanya tuh tua banget ya. Tua, tapi nggak setua. Oh, nggak setua saya. Oh, masih muda ya. Masih muda saya. Jadi dulunya dia namanya tuh Millfire Hospital. Apa? Coba. Pendengaran saya kurang bagus. Maklum lidah Sunda ya Mas ya. Lidahnya lidah Sundanis banget ini. Tenang. Kalau. Apa betul? Millfire Hospital. Oke. Sorry, kuping saya kurang dengar, Pak. Perlu korek kuping, Mas. Jadi apa? Millfire Hospital. Oh, bukan Milli. Millfire. Millfire ya. Millfire Hospital gitu, Pak. Nggak apa-apa, makanya soalnya celele. Oh, celele. Plus jengkol. Tenang. Jangan marah-marah. Kok Mbak marah-marah ya? Keringetan ya? Kok panas ya? Aduh, kalau jangan ditenang-tenang ini. Aduh. Ini hawanya kok agak-agak beda ya sekarang ya. Aduh. Ada penampakan. Kayaknya ada. Soalnya nih, guys, sebentar. Di sini itu katanya emang ada ya? Ada si cantik. Ada si cantik. Ya, ada si cantik. Kalau kita anak-anak taman lagi dulu apa? Kuntilanak. Nggak usah takut, nggak usah bilang cantik, nggak usah bilang apa. Si kuntilanak, sundal bolong, yang balanya bolong, yang harus di piercing.
Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Dijahit aja kayaknya. Oh, dijahit. Jahit aja. Biar nggak masuk angin. Nah, bener-bener iya. Kasihan. Kasihan kan udah musim hujan kan, yang udah musim hujan, anginnya juga gede, kasihan nanti. Baju cuma pakai renda-renda warna putih. Kalau dikerokin juga itu percuma, nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Belum deh. Dan Rumah Sakit Desira ini merupakan rumah sakit tertua guys di Indonesia loh ya. Jadi yang 100 berarti abad 18 dong itu? Ya. 1887. 1887. Berarti abad 18. Berarti abadnya zaman Mang Abad. Ya Mang Abad. Si Mang Abad. Dengan Mang Tatang nggak? Nah, kayaknya mah satu. Si Mang Abad satu abad itu kayaknya. Lanjut, nggak pakai K. Oke. Jangan pakai K. Oh bahaya, Lanjut, itu bahaya. lanjut. Kok makin keringetan ya saya? Jangan keringetan. Kok jadi keringetan gitu? Terus. Nah, tapi guys, di balik itu juga ada nih selentingan cerita-cerita misteri juga sih di sana. Kalau di sini sih katanya Ini baru katanya. Iya, baru katanya. Katanya. Nggak tahu kata siapa ini. Kata siapa? Cerita masyarakat sih, Cerita cerita masyarakat yang denger-denger kayak gitu. Katanya sering ada penampakan noni Belanda guys nih. Nah iya itu tuh. Itu jadi pernah denger tuh saya juga noni noni Belanda. Belanda. Jadi kalau udah matahari udah mulai tenggelam tuh katanya dia muncul berkeliaran di kawasan rumah sakit tersebut lah. Saya sampai sekarang masih ada. Nanti saya cek ya besok. Atau mau mas sekarang aja, mas cek. Mumpung malam Jumat sekarang. Enggak, masalahnya apa? Oh ini malam Jumat Iya ya? malam Jumat loh, pas banget. Kalau mau cek, saya bukan takut sama setan. Malah malam Jumat itu malam yang sangat indah. Baca. Iya. Ini katanya ada yang pernah lihat katanya ya, si noni Belanda ini tuh. Masih di Desira itu, di dalam atau di luar? Di dalam di luarnya kayaknya apa? sekitaran ya, sekitar berkeliarannya di kawasan rumah sakit sih di sini jelasinnya gitu kan. Tapi dia kadang-kadang sekali keluar gitu karena ada yang lihat pakai motor, berarti dia keluar dong si berarti noninya. di luar gitu dia bawa motor gitu. Bukan noni Belanda aja yang bawa motor. Siapa tahu noni Orangnya yang lihat noni Belanda ini mas sebenarnya ya. yang naik motor itu. Yang lihat motor gitu kan, pakai dia jalan mungkin pulang dari mana gitu kan. Dia lagi ngebut banget sih, lagi ngebut perjalanan kayak yang dipanggil gitu tuh, katanya dipanggil sama si wanita ini. Perasaan ya, maksudnya perasaannya kayak ya kayak dimanggil gitu kan. Jadi si orang ini nih entah lewat atau gimana, mungkin ada manggil di deket rumah sakit gitu kan, mang gojek gitu kan bisa. Mang gojek gitu. Mang gojek mang gitu kan. Soalnya becek nggak ada ojek gitu kan, jadi ada tukang gojek. Gitu. Iya gitu kan, tapi setelah dipanggil nih si orang ininya ternyata dia bisa tembus gitu. Tembus sama ngerti. sama non Jadi di sini gitu. mungkin si mang tukang ojek, bukan tukang ojek ya, orang pengendara. Ya gitu, mungkin pengendara udah pulang dari mana gitu, entah dari mana dia lewat kebetulan ada yang manggil, dia maju karena takut mungkin karena ya. kecepatannya emang tinggi ya. Dia tembus pandang tuh guys, kebayang nggak tembus pandang gitu kan, gedein itu. gitu. Terus ada cerita lainnya lagi sih nih, katanya sih perawat yang lagi jaga malam, kayak suster gitulah. Ada suara motor ya. Oh itu kayaknya emang gojek gitu ya. Emang gojek tadi tembus pandang deh sampai sini kayaknya. Ya, ini susternya kayaknya ngeliat katanya ada sama si cewek bule juga nih sedang jalan katanya di koridor rumah sakit gitu kan. Tengah malam itu kan pasti noni kali ya. Bukan mama gojek. Bukan. Ya si perawat ini sih nyangkanya ini pasien aja gitu kan, yang lagi jalan-jalan gitu cari angin gitu, taunya ya ketemu cari lagi cari mati. Cari mati sama tembus pandang ini. Dan tiba-tiba dia menghilang lah gitu setelah diperhatiin kayak gitu. Pengalaman saya juga, saya pernah kayak gitu mbak. Ya. Gitu kan ada dulu ini pengalaman ya, cuman sekedar pengalaman aja nih ya. Dulu ada teman saya yang udah meninggal di jalan.
dia meninggal mau datang ke rumah saya, dia pasti janji. nyampe. Pasti nyampe dulu ke rumah kan, Bukan, karena dia udah janji. Saya nelpon dia, saya nge-WA dia ya, kalau zaman dulu SMS ya gitu ya. Saya SMS dia bawain oleh-oleh ya saya. Dia datang bawa Iya. oleh-olehnya. Iya sih, memang Serius itu? memang seperti itu. Karena kalau misalnya cerita dari papa gitu kan, kalau misalnya orang itu keluar terus dia niat, misalnya dia mau pergi sekolah, dia pasti datang ke sekolah. Misalnya kalau dia jadi menyelesaikan iya dulu menyelesaikan dulu, dia apa niatnya yang misalnya dari rumah, niatnya. misalnya pergi kerja, tiba-tiba di jalan gitu kan kecelakaan atau apa, dia pasti sampai dulu ke sekolah. Kayak gitu. Jadi Ya, tergantung niatnya saya juga sih. kaget gitu, tiba-tiba dia datang malam-malam ngedrop gitu mau, tapi dia nggak ngomong, Mbak. Iya, Itu nggak ngomong. kejadiannya guys ya, itu kakak saya juga ngalamin. Maksudnya saya bareng sama kakak saya gitu. Kata saya tuh ngapain malam-malam, kata saya Iya. di sini. Saya pikir dia baru balik gitu kan dari daerah tempatnya itu, terus bawa mainan dia. Gimana saya nggak ngerti lah, waktu lagi masih kecil, waktu itu nggak terlalu SMP gitu. Iya, itu emang pasti datang dulu sih dia nepatin janjinya. Kadang-kadang kalau misalnya dia datang nih, terus tiba-tiba 5 menit kemudian ada yang mau nyampein bahwa dia udah nggak ada, itu dia langsung pergi. Enggak, Gitu. saya besoknya itu nggak lama ada berita ke saya bahwa si A itu meninggal. Iya, biasanya sih Terus saya tergantung nanya. niatnya juga. Terus saya datang gitu, ya Allah gitu kan, saya bilang ya astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang, padahal baru malam ini ke tempat saya, kok bisa gitu, kata si ibunya, ini meninggalnya waktu lagi di perjalanan kan. Iya. Tuh saya agak merinding nih Mbak akhirnya cerita. Saya agak panas. Nggak, soalnya memang saya ngalamin itu langsung. Iya, emang tergantung dari niat orang itu ya. Kalau misalnya pergi keluar, dia mau niatnya sekolah atau mau kerja, pasti dia sampai dulu ke tempat itu, katanya sih seperti itu. Mantap. Ya Kejadian-kejadian berarti kayak gitu. itu ya, rumah sakit Ya, Dustira. rumah sakit Dustira itu. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua ya. Yang Apa kedua, nih? Rumah Tua Ciberem Cimahi. Rumah tua Ciberem Cimahi. Katanya rumah ini tuh bergaya Belanda awalnya sih, dihuninya sama rumah orang dulu gitu ya. Iya, jadi udah terbengkalai lama. Terus tapi pernah dihuni sama ini sih, keluarga pribumi juga. Oh, jadi sama orang Indonesia juga ya. Cuma gitu. si bangunannya bangunan Belanda, guys. Saya kira itu bekas orang Belanda. Nggak. Dipakai sama pribumi. Nggak, bangunannya Ternyata cuma pribumi dulu. pribumi gitu dulu. ya. Oh. Cuma bangunannya emang bangunan Belanda. Bergaya Belanda. Kalau nggak salah itu juga ini ada nih videonya ya guys ya. Lihat nih videonya nih.
video tadi ya. Iya, ngeri banget sih. Asli ya. Nah, di situ sih kalau kata saya nih Mbak ya, saya ngelihat tadi ya ruangan udah tua gitu ya. Udah apa namanya? Lama nggak dihuni Ya, kali tidak ya. layak lah ya, Tidak kalau layak, kita bilang nggak tuh diurus tidak. gitu kan, udah nggak gitu. diurus. Beberapa ruangan sudut ya Mbak ya. Iya. Mungkin kalau Mbak nih yang lebih ini ya, saya sih ngelihat itu ngeri itu di sudut-sudut. Iya, di sudut-sudutnya itu udah mah suasananya lembab kayaknya ya. Kan di situ ada satu sumur juga kalau nggak salah, dan di belakangnya itu ada makam, ada jalan setapak gitu kan. Tadi guys di videonya ada sumur, terus ada itu juga, ada makam. Ya itu di belakangnya ada makam Ada itu. makam Mbak. juga. Tadi kan dilihat di videonya itu jalan setapak gitu, terus ya itu ke makam Yang belakangnya ke makam gitu kan. itu. Ya secara rumah udah lama nggak diurus, nggak ditempatin ya. Ya Tambah otomatis lagi makam lagi ya. makam juga, dan ada sumur guys, itu paling ngeri kalau ada sumur. Mantep. Juara banget. Enggak, soalnya saya aja yang dalam artian kalau saya sih lebih ke ini Mbak ya. Kalau saya sih bukan bisa melihat Mbak sebenarnya. Kalau saya hanya berani saja. Saya hanya punya keberanian. Kalau saya nggak ada keberanian, sebenarnya saya penakut loh orangnya. Tapi bisa ngelihat kan. Tapi kalau dipaksa kayak gitu kan aneh ya. Lari saya. Kenapa nggak ke saya gitu ilmunya Nah, gitu. tukeran mau. Gimana kita tukeran aja ya. Jadi menurut saya sih secara logika saya ngelihat video tadi itu banyak sih Mbak, soalnya banyak banget itu di situ. Sudut-sudutnya itu Mbak, Sudut-sudutnya, ada terus rumah, udah ruangan, ada pohonnya gede-gede gitu kan, paling belakang Ya. tuh kan pohon. Pantas aja pokoknya, udah pantas itu. Terus nih guys ya, setahu saya ya, daerah situ itu sering dijadiin jadi kayak tempat wisata, bukan wisata sih Bukan sebenarnya, wisata Mbak. sebenarnya, yang tadi saya bilang tadi kan, dia pernah dipakai tempat syuting. Tempat syuting itu tahun apa tuh? film Max Havelaar. Pada tahun Havelaar, sorry. Saya ngomong sama orang bule mah, kalau ini lidah Sunda mas. Enggak. Kuping saya agak kurang sedikit. Gimana maksudnya? Lokasi syuting film. Enggak tadi. Iya kan ini dibaca dulu dong. Apa? Film Max Havelaar. Coba saya boleh baca Mbak? Boleh ya? Mana tadi? Ini mas. Ini Max Havelaar. Bukan Havelaar, bukan. Dia Havelaar. lidahnya soalnya panjang, saya mah pendek. Max Havelaar itu kan. Oke, tahun 1973 itu dia dipakai syuting. Ya, tapi udah lama. Udah lama, tapi kemarin saya dengar sih sempet dipakai film syuting Susana deh kalau nggak salah, yang baru-baru itu. Tapi nggak tahu juga. Susano. Susanti. Bukan Susanoo. Kalau Susanoo itu di Naruto. Nggak ngerti saya. Bukan Susanto. Sumanto. Pernah jadi syuting Susana juga ya? Iya, jadi kayak banyak wisatawan juga yang penasaran karena udah lihat video itu kali ya. Jadi mereka pada hunting kayak gitu. Dipakai untuk syuting juga. Itu sih. Jadi lebih ke film-film setan ya? Iya, nggak mungkin film Doraemon mas itu kalau baling-baling bambu. Terkadang Mbak itu gimana ya? Udah mah rumahnya seperti itu ya guys ya. Kebayang nggak kalau yang datangnya ada Doraemon? Yang datangnya tuh bukan Susana atau bukan kuntilanak, yang datangnya Doraemon sama si Dora. Aduh. Saya belum pernah jadi setan ya gitu. Ya tapi memang guys, di sana itu memang terkenal dengan apa namanya tuh, hantunya itu ya, penghuni di sana katanya ada Noni Belanda lagi lah, karena emang mungkin sama kayak tadi ya yang rumah sakit itu kan, pasti peninggalan Belanda pasti ada lah sosok-sosok gitu. seperti itu. Katanya gitu ya kan. Mbak ya, saya juga katanya gitu. Katanya di sana itu yang paling diseramkan itu yang Noni Belanda itu. Ya. Gitu. Dan ketambah lagi suasana angkernya tuh pecahnya itu ya gara-gara di belakangnya itu ada makam. Dan juga itu tuh yang parah banget itu, sumur. Parah itu pantat berdarah. Iya. What?
bisa. Apa ketawa ya? Panas ya kayak kalau denger-denger kayak gitu. Ah, Kita next masuk lah. sekarang yang ketiga ya. 3. Oke. Kalau ini sih agak-agak ngeri juga ya. Kenapa ngeri-ngeri? Jalur kuburan Santiong Cimahi. Jalur kuburan Santiong Cimahi. Jadi gimana? Jadi itu tuh Jalan Kolonel Masturi ya, yang juga oleh masyarakat disebut Jalan Daerah Santiong. Ya, namanya tuh kalau nggak salah sebutannya jalan jalur Ya, Santiong. Santiong. Gitu, katanya tuh. Menyelipkan kisah mistis tersendiri, guys. Jadi kita tuh kalau lewat situ ngelewatin 2 pemakaman sekaligus. Oh. Jadi kiri sama kanan tuh diapit sama jalan itu tuh diapit sama kuburan. Pemakaman ya. Ya, pemakaman dari arah Cimahi. 1 kilometer lagi persimpangan Citerep kita bakal melewati pemakaman, yaitu Santiong di sisi kiri, kanannya TPU Muslim Cipageran bagian kanan. Jadi yang sebelah kirinya pemakaman Kristen, Ya. ya maksudnya pemakaman Non-Muslim, Cina ya, sorry ya. ya. Bukan Kristen, Cina ya, Cina. Yang sebelah kanannya Muslim. Terus? Ya biasa ya kalau di pemakam kayak gitu pasti aja cerita-cerita horor tuh lekat banget gitu kan, nggak pernah Namanya lepas makam ya. lah ya. Namanya makam gitu kan. Di situ ada ruas jalan, Padahal konturnya tuh enak emang ya makam itu ya. makan. Oh, makan ya. Karena yang ternyata Ah, iya. Lanjut. Jangan pakai Kak. Ingat. ya jadi di situ ada ruas jalan tuh yang konturnya emang curam banget guys, turunannya memang. curam banget, itu udah kondisi jalan apa ya, gelap, kurang penerangan kali ya, kondisi jalannya juga curam ya, itu sering banget terjadi kecelakaan mungkin karena kondisi jalannya yang curam banget itu ya. ya. Terus sering kurang banget. penerangan itu. Banyak banget korban kecelakaan sampai ya menelan korban jiwa juga guys. Yang parahnya sih yang di tahun kecelakaan besarnya nih tahun 2016 tuh parah banget sih kecelakaannya, soalnya merenggut nyawa juga. Apa? Kecelakaan lawan apa nih? Lawan kecelakaan emang bukan main bola. Oh, kecelakaan. Bis. Oh, bis. Jadi nabrak 5 kendaraan sekaligus. Jadi tabrakan beruntun gitu. Waduh, domino itu ya. Jadi satu tuk. Nah, gitu. Mungkin karena beruntun. entah blong atau apa, mungkin karena kondisi jalan atau mungkin cuaca juga hujan atau kayak gimana, licin, nggak ngerti lah. Itu menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Hubungannya sama warga banyak percaya jika melewati jalan ke situ nggak boleh sompral sih guys ya sebenarnya. Mau dimanapun mungkin juga kalau orang ya. Sunda ya bahasanya sompral, mungkin kalau bahasa Nggak boleh India tuh sembrono. Iya. Sembarangan Ya, bicara. sembarangan, tidak boleh Nah, itulah melakukan hal-hal guys, yang sembrono. terkadang gini, maksud saya gini, orang-orang tuh selalu berpikirannya apaan sih lebay sekarang 2021 gitu Nah, kan. iya. Yang kayak gitu-gitu udah nggak ada katanya. Sebenarnya etika masih tetap dipakai ya, dimanapun juga. Logikanya gini aja, logikanya nih guys, kalau kalian masuk ke rumah orang, ya nggak? Iya. Masuk ke rumah, terus kalian Selonong boy aja gitu. pasti disangka Maling. Kalau nggak paling diusir. Iya, Ya, benar. ya sama halnya seperti gitu. Mhm. Saya bukan nggak percaya sama yang kayak gitu, tapi saya Mereka juga pasti nggak nerima kalau kitanya nggak sopan ya, gitu. tapi kan saya juga mungkin boleh lihat di video-video saya, siap. Boleh, nanti saya cek. Jadi setiap kita mau explore hantu atau mau apa, selalu kita doa dulu. Iya, Udah doa itu kita sih lebih punten, penting. assalamualaikum bahasa kita ya. Kalau misalnya yang Islam atau yang non Islam bisa permisi atau bagaimana. Ya mereka karena ngerti ya bahasa kita, mereka pun ngerti kita mau excuse me gitu boleh. kan, mau apa kayak Iya, bahasa kayak- apapun itulah intinya gitu kan. mereka karena paham gitu kan kalau misalnya kita datangnya Kenapa mereka bisa paham? Karena mereka tuh ada kamus di sana. Dia Kamus bahasa seluruh dunia. dia punya Jadi, translate. pas mau bilang excuse me, Oh iya, langsung otomatis ya itu ada. silakan, Langsung gitu. ada itunya, translate-nya langsung Iya. otomatis. Kalau ibaratnya gitu. Jadi mereka Iya tuh sih. punya kamus. Jadi Bener. kalau kita mau ngomongnya pakai bahasa Zimbabwe, gitu, Iya. Ngerti, bisa. mereka ngerti sih sebenarnya, bener. Mau pakai bahasa apapun itu, bahasa kalbu, ngerti gitu kan. Pego ya. Jadi Ya. sebenarnya guys ya, pesannya sih mau dimanapun
itu etika nomor satu. Etika nomor satu. Nomor Jadi satu. kita Sopan santun, janganin ya permisi ke- lah atau apalah. ya janganin ke manusia sesama kita yang manusia sama yang kayak gitu kita Ya, harus makhluk halus pun mereka pun ya harus pengen lah dihargain ya, Ya, benar betul. pengen dihargain gitu. Ya terus jadi gimana lanjut? Lanjut. Jadi ada warga setempat nih guys nih ya. Hmm. Kalau misalnya nyebutin sompral yang tadi gitu kan, sambil jalan, dia tuh ceritanya lagi jalan kali ya, lagi jalan. Suka ada sosok penunggu kepala pria tanpa kepala. benar. Ya. Bentar, saya potong. Jadi di sana ini guys ya. Jadi terkenalnya itu di yang Santiong itu ada hantu kepala. Hantu tanpa kepala. Tanpa ya. kepala, Ya, iya. entah itu tentara, entah itu apa. Katanya sih tentara. Jadi bekas tentara gitu, Bekas tapi tentara, nggak ada kepalanya kepala. gitu kan. Sama Oke. hantu nenek-nenek katanya yang di Santiongnya. Tapi di TPU yang sebelahnya itu lebih banyaknya ke sosok cewek. Iya, iya. Kalau nggak salah ya. Iya Gitu bener kan. sih. Bener. Menurut warga setempat sih kayak gitu. Iya, soalnya saya pernah dengar desas-desusnya gitu lah. Iya, jadi sisi kiri dan sisi kanan tuh kayak dipayungin aja gitu kan. Terus ada pohon bambu juga kan, udah pantas aja Yang di kayaknya. TPU Ciparage itu. Apa? Kok coba aja. Ciparage. Santiong. Santiong. Oh, Santiong. Iya. Jadi sisi kirinya tuh ya itu penunggunya yang hantu tanpa kepala itu pria. Kalau yang perempuan, sorry. Yang di kanannya ya itu sosok perempuan. Kunti itu ya? Kunti. Gitu. Si cantik lagi nonton ya, Sam? Tidur kayaknya dia tidur. di atas toren. Lu siang tidur, malam tidur, gawe lu apa? Jadi itu pantas banget. Terus ada pohon bambu juga yang kayak mayungin setiap jalan gitu guys gitu. Mantep Jadi lah udah pokoknya pantas lah Udah lah gitu ya. kan, udah suasananya Cocok lah ya. suasananya tuh udah seram. Jadi gitu udah kan. PW semua ya. PW aja di sana gitu kan. Tapi bukan itu aja sih guys. Ini kalau misalnya bilang kawasan Jalan Kolonel Masturi ya, sebenarnya itu wilayah Kecamatan Cipageran, memiliki nilai sejarahnya juga nih yang kental banget, sebab di makam yang dianggap angker oleh masyarakat justru merupakan tempat bersemayamnya jasad dua leluhur Cimahi zaman dulu. Oh. Gitu guys. Jadi emang ada makam leluhur gitu ada ya. makam leluhur. Ya itulah Makam makanya guys ya. leluhur ya. Saat kita melewat sana ya sorry. Ya itu. maksudnya punten. Punten atau ya tadi balik lagi tadi ke etika yang kita tadi. saling menghargai. Gitu. Benar. Apalagi gitu. beliau tersebut adalah salah satu leluhur ya. Ya, leluhur Di Cimahi. Cimahi. Gitu. Jadi di TPU Cipageran misalnya ada makam Mbah Wirasuta sama istrinya Eyang Fatimah, Leluhur itu. ya leluhur itu, sama istrinya Eyang Fatimah Sariwangi yang ditempatkan di bangunan khusus di tengah area pemakaman ini. Yang keempat namanya Gunung Bohong. Tapi bener nggak bohong. Nggak ada bohong. Ada gunungnya. Ada ya Gunung Bohong. Gunung Bohong. Ya tapi saya tahu itu Gunung Bohong itu salah satu tempat yang katanya sekarang itu dijadiin tempat area tembak. Yang pertama itu, Ya. setahu saya yang keduanya lagi itu yang mau dijadiin lorong itu, Mbak, yang jadiin lorong buat apa? Jalan ya? Jalur itu ya? Kereta itu, kereta cepat itu yang Bandung itu. Iya. Lanjut gimana? Gunung ini tuh bukan gunung sih sebenarnya. Banyaknya sih Oh ya bukit bukit katanya. sebetulnya. Bukit kali ya. Sebelumnya ya guys ya, saya pernah dengar itu gunung itu kenapa disebut Gunung Bohong itu dikarenakan jadi orang-orang nyebutnya gunung tapi dia pendek gitu. Iya, jadi bukan gunung sih ya, itu Tapi bukit. tingginya hampir setinggi gunung gitu, bentuknya hampir sebesar. Tingginya 896 meter aja sih. Oh iya, masih pendek sih itu, Iya. termasuk Emang pendek. Mas sudah pernah ngukur gunung gitu, meterin gunung? Mana Kerjanya ada. apa meterin gunung? Saya belajar sejarah, Oh, Bu. oke. Geografi ada Bu, gitu kan. Gitu. Lanjut. Ya, jadi gitu. Jadi cuma tingginya 896 meter. Dinamain
gunung bohong karena ya yang tadi sebenarnya tuh bukit gitu, hanyalah Ternyata bukit ya. Cuma tampilan Seperti gunung. gunung gitu. Makanya disebut Sehingga gunung warga bohong. juga nyebutnya ya itu udah Gunung bohong. gunung bohong, gunung modus kali ya. Gunung wadul. Gunung modus. Enggak kerenan gunung modus deh Ah, kayaknya. modus. Jadi gunung modus. Oh, guys, gunung modus. Aduh, berarti ini gunung dibenci sama cewek. Bener. Karena tegang bohong. Iya, tukang bohong banget. Aduh, Sakit. ini pasti banyak pacarnya nih si gunungnya. Baca. Kayaknya makanya dia pandai banget ngebohong gitu kan. Lanjut. Nah, ini viral banget katanya si bentuk gunung ini tuh. Viralnya pakai V atau pakai P? Pi. Oh, Karena Pi. lidah Viral. lidah Sunda. Viral. Viral banget katanya si bentuk gunungnya ini tuh konon katanya kayak aduh saya paling ngeri nyebutin Apa tuh? suka ngeri sendiri kalau nyebutin ini nih. Oh. Kayak pocong yang sedang terbaring katanya. Aduh. Oh. Sehingga banyak pengakuan dari masyarakat. Bentuknya gitu. Bentuknya nggak kebayang ya kalau bentuk Pocong berbaring gimana ya, Bro? Bentar, berbaring tuh kan kebayang nggak? Enggak, saya nggak mau ngebayangin. Kayak mayat, mungkin kayak mayat ya. Ya bisa Kan pocong itu mayat kan? Mhm. Yang masih dikafanin, bener nggak sih? Bener. Iya, jadi akhirnya banyak yang pengakuan dari masyarakat setempat sih itu. Terus katanya ada juga yang sering ngelihat penampakan pocong tadi. Terlihat ketika sedang melintas di gunung lah atau ya itu tadi loncat-loncat. Dan apa banyak ditumbuhin pohon malaka. Pohon malaka. Pohon malaka ya. Pohon malaka kayak gimana sih? Yang pohonnya itu kayak selat. Mas, Ada yang salah? enggak. Oh, enggak. Yang salah yang tadi pakai pogo sebenarnya. Ya, itu yang lanjut. Jadi ada Bu pohon malaka. Nah, dia tuh kalau nggak salah pahit sih buahnya itu. Oh, Iya. udah pernah nyoba? Soalnya ada temen saya. Lanjut. Jadi gini, dilansir dari beberapa sumber nih ya, konon di sana tuh katanya ada pasar jeans. Jinnya jin blue jeans atau black jeans nggak tahu ya. Disebutin emang mitos gitu kan, tetapi Ya. mitos ini mengenai pasar jeans Tapi ini kental belum lah ya ya, mitosnya itu ya karena membuat warga setempat ngeri juga sih, tapi bener atau enggaknya sih ya belum terbukti juga sih gitu. iya soalnya waktu saya ke sana juga, waktu saya ke sana katanya, "Mas mau kemana? Mau naik ke atas?" Belanja jin gitu. Mau belanja jin, beli celana di pasar Dagelan. Gitu kan. Ya akhirnya saya ke sana, dia bilang katanya, "Mas jangan," katanya tuh. Kita lagi sorry. Saya jadi lagi nge-trail sama teman-teman karena itu ada jalur trail di sana itu gitu kan. Ada jalur trail gitu kan. Dia bilang katanya, "Mas lebih baik jangan ke sana kalau sore. Lebih baik kalau siang silakan aja gitu. Tapi kalau udah jam 5 lewat jangan. Soalnya di sana pertama ini guys ya, yang pertama yang setahu saya di sana ada pemukiman. Itu pemukiman Iya, emang ada. ada pemukiman. Katanya pemukiman itu kalau didatengin orang yang kewenehan itu ya, orang yang nggak sengaja melihat itu pemukiman yang sangat besar katanya. Jadi si penglihatan orang yang itu ya. Yang keduanya lagi di situ ada TPU terkenal, TPU Gunung Bohong itu. Gitu Oh. Kan. Nah Iya. di TPU itu disitulah tempatnya jin Yang tadi pasar tuh. Gitu kan, gitu katanya. Ya itu sih belum terbukti sama sekali sih bener atau enggaknya gitu kan. Cuma ya warga setempat emang ada video juga. ya. Ada sekelompok pemburu hantu gitu ya guys ya kalau nggak salah. Nih lihatnya di videonya itu si pemburu hantu itu dia datang ke TPU itu. Ke TPU Gunung Bohong kayak gitu. Viewer, subscriber, dan sahabat-sahabat Diari Misteri selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga banyak rezekinya. Amin. Gus Jagat Samudro, Waalaikumsalam.
sebentar ya guys. Saya melihat sesuatu di sana tapi belum padat ya. Neng jangan jauh-jauh. Apa itu ya? Saya melihat sesuatu di sana guys. Itu rambutnya panjang banget. Ini belum padat ya guys. Ngeblur ya. Tuh, saya mendengar di atas ada yang teriak-teriak malah. Dari tadi itu. Tapi kayak suara bayi dan kayak suara yang tuh. Dari tadi pas waktu ke atas itu suaranya. Tuh, suaranya. Itu bukan burung ya guys ya. Oke, karena saya sama subscriber jadi tidak akan terlalu dekat sama ini objeknya. Jadi akan saya ini dulu ya. Kalian nikmati aja ini di depan sini. Nih, depan sini nih guys. Ini depan sini nih. Nih. Bakul tempe guys. Aku malah lihat. Oke, sekarang gas ya. Nomor yang 5. nomor 5 terakhir nih. Ini ada Hotel Royal Tulip Baros. Hotel Royal Tulip Baros. Waduh. Di Jalan Baros ini- tuh. Ini yang saya tunggu-tunggu guys ini. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena saya mengalami itu. Oh, bagus Dan dong. itu tempat Keren ya. buat kalian yang pencinta setan. Pencinta setan lagi. Ini pecinta saya aja. Enggak, maksudnya pencinta misteri ya. Oh. Pencinta misteri atau senang ke tempat yang serem-serem. Itu recommended banget. Waduh. Gila. Keren pokoknya tempatnya. Anjir tempatnya. Bisa dirasain sendirian nanti. Teman saya sempat ngilang. Oh, sempat bilang juga. Ya kalau nggak percaya bisa lihat di videonya di Taman Langit yang judulnya tuh Yang sebenarnya gue takutin sebenarnya takut jatuh. Ya enggak? Ya gitu. pokoknya di apa namanya salah satu gedung tua di daerah Baros kalau nggak nama bisa lihat di taman. Oke. Ini tuh jadi adalah hotel megah yang dibiarkan terbengkalai karena pengembang properti PT Tripurta Karya Agung Triputra ya. Triputra Karya Agung dalam pilot dalam masa pilot. masa pilot gitu, memastikan mampu mengembalikan kewajibannya kepada para kreditur secara maksimal. Total utang perusahaannya kepada kreditur separatis dan konkuren mencapai nggak tanggung-tanggung 700 miliar. 700 miliar. Iya guys, jadi utangnya tuh sampai 700 miliar. Punya Itu 700 duit miliar, semua. Ngapain itu? Saya disumbangin aja kita Orang kaya. orang kaya. Iya. Tinggal Nanti ngehayal kita lagi. ngehayal lagi. Bener nggak? Mantap kan? Percaya nggak percaya itu tempat benar-benar serem. Gua nggak bercanda ini ya guys, serius gua nggak bercanda, benar-benar gua nggak bercanda. Di antara saya ke tempat setan, maksudnya ke tempat yang serem ya bu ya, ke tempat yang serem, padahal di daerah pertama nggak boleh nyebut ini ya. Boleh. Nggak boleh. Bahaya itu. Di gitu ya nanti ya. Di daerah Bandung Selatan itu serem, katanya di situ itu ada pintu gerbang ke apa? Ini apa gerbang Dunia antara lain- dunia dunia lain itu sama ya. dunia itu ya. Tapi di sana, waduh, dan itu kalian kalau misalnya ke sana turun ke paling bawah itu ada air semata kaki seperti itu. Itu kita Dari mana itu? Dari Air parkiran aja. enggak maksudnya Ya, saya nggak airnya tahu.
Atau Pokoknya- nggak mungkin apa ada serapan air nggak dari ada mana? bocor, nggak mungkin lah, beton Iya itu beton. nggak mungkin bocor. Tapi ya itu air setinggi itu ya, nanti kita itu cobain aja. Kalau yang kalian yang berani Iya ya, yang berani kalian boleh cobain deh ke sana. cobain Dan ke sana. kalau kalian mau lihat, tonton dulu, silakan boleh nonton di video yang lain atau di video Taman Langit Entertainment, boleh dilihat. Itu bener-bener apa namanya tuh, lewatin air gitulah. Dan kalian boleh tahu ya, namanya sesuatu kalau udah ada air Ya itu ya, udah paling apalagi air bisa ditebak. menggenang gitu kan, udah ditebak banget itu dingin pasti. banyak dingin dan banyak nyamuk. Jadi jangan lupa bawa autan kalian di sana. Enggak, pas keluar jadi alat Itu air. kudu air jadi alat budug gue. Dan di sana saya juga mendengar suara orang nangis, kayak orang Ya sedih. pastilah karena tempatku apalagi itu banyak ruang banget ya itu kalau misalnya kan. Ya itu sih pengalaman dari Mas Yaya ya. Iya, Ini betul. juga ada pengalaman dari ini juga sih. Di balik cerita itu juga ya banyak yang bilang katanya di sana gudangnya makhluk asal iya, gitu iya, kan ya betul. pasti gitu kan Itu udah bukan mah gudang lagi, Bu. udah bukan Ini gudang lagi itu Apa sebenarnya namanya tuh? distributor sebenarnya. Distributor itu. Distributor kayaknya. Enggak, itu tuh kayak ini, kayak apa? Istana, kayak istana jin gitu di sana tuh. Oke. Kayak apa ya? Iya. Kayak Kerajaan ada kali ya, kerajaan mungkin kerajaan. ya. Iya. Ada kerajaan kayaknya. Iya. Soalnya teman saya yang di sana waktu itu sampai kemasukan, dia bilang gitu, bahwa dia bilang bahtera saya prajurit saya itu beribu-ribu kata dia di belakang. Kalau misalnya ada orang yang mengganggu di sini, siap menyerang. Balik lagi tadi ke etika ya. Ya. Walaupun dimanapun tempatnya pasti etika itu nomor 1 gitu. Karena kalau misalnya kita nggak niat ganggu sih mereka juga nggak akan ganggu. Salah satu juga ini pelajaran ya. Ini mungkin pelajaran, Bu. Ya. Lebih ke pelajaran ya mungkin. Jadi Karena apapun yang bukan milik kita tuh jangan dibawa guys gitu. Ya. Kalau misalnya nemu apa gitu di satu Apalagi- tempat. apalagi harum-harum ya, Bu ya. Karena sensitif banget kali ya harum-harum ya kalau yang harum-harum. Kalau saya juga harum-harum sensitif. sensitif ya. Kalau ada cowok harum gitu, Gas gaskeun ya. langsung. Gaskeun Gas. gitu ya. Gas pasti. Jadi ini terakhir, Bu ya, udah nggak Iya, ada lagi. terah. Gitu ya. Jadi balik lagi guys ya. Apa namanya tuh? Pesan positif di sini. Ya, pesan positif di sini kita harus permisi kemana-mana. Etika. Ada suara motor ya, mengganggu suara motor. Bangsat. Ngapain tuh motor jam 3 pagi ini? Kayaknya yang mau nabrak Itu yang di Dustira kayaknya. yang apa? Nerawang. Bukan nerawang, apa tadi? Nerawang mah yang ayayu. Yang gitu ya. Nerawang. Itu siapa sih? Mawang, Bu, bodohnya ini nggak ini guys, dia nggak Lupa. Udah 3:30 udah nggak connect. Jadi Udah gitu nggak guys, intinya tuh kita di tempat daerah manapun, Dimanapun, di kapanpun. tempat yang serem, kapanpun itu juga kita harus permisi. Dan yang keduanya lagi, jangan pernah mengambil Jangan barang pernah yang bukan punya barang milik atau kita. hak dari orang lain, Gitu. kita nggak boleh. Ya udah, sekian Pesannya. mungkin dari kita ya. Sekian dari kita untuk Ada lagi? untuk hari ini. Kayaknya cukup deh untuk Cukup. Karena udah capek guys. Pegel sih. Tonggong. My tonggong is very very hot. Tur guys. Dan my suku is kram. You understand kram? Jadi gitu aja guys ya. Cukup sekian dulu. dan terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf kita maaf. sebelumnya. Kita nggak ada Tidak ada bermaksud ya. apapun, Kita tidak menjatuhkan sama siapapun. itu, dan kita juga tidak merendahkan satu orang. Gitu kan intinya. Jadi cukup sekian, terima kasih, dan kita ketemu lagi di next video gitu kan. Kita bahas lagi misteri apa lagi gitu. Misteri kan. apa lagi nanti Yang tunggu ada di aja Zimbabwe mungkin gitu, atau di Kenya gitu. bisa nanti kita Bisa, atau di kita bahas. Kutub Selatan gitu. kita hantunya. bedah semuanya. Hantu es. Kawan Kita nggak sih. tahu, gitu. Ya udah guys, cukup sekian, terima kasih, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.